Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Leka Nurani. Saya berasal dari kampus BSI Pontianak dengan NIM 192404777. Saya dari kelas 19 3A30 Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tugas bahasa Indonesia tentang peran media sosial terhadap pemberantasan korupsi di era digital. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada di latar belakang. Korupsi masih menjadi masalah serius dan sistemik di Indonesia. Terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor masyarakat. Berdasarkan Transparency International 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya mencapai skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara, yang menunjukkan masih lemahnya integritas dan akuntabilitas publik. Di sisi lain, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru bagi peningkatan transparansi dan pengawasan publik. Melalui media sosial, masyarakat kini dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah, menyuarakan pendapat, serta membangun kesadaran kolektif untuk menolak korupsi. Dengan demikian, media sosial berperan penting sebagai sarana partisipasi publik dan penguatan budaya anti korupsi di Indonesia. Yang pertama ada peran media sosial. Media sosial berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Lewat kampanye digital seperti hashtag #SaveKPK dan hashtag #Jujur Itu Hebat, masyarakat bisa menekan pemerintah untuk lebih terbuka. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana edukasi agar masyarakat sadar akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Kemudian ada e-government dan kolaborasi digital. Menurut Markus H. Simarta 2007, penerapan e-government membantu menekan peluang korupsi dan mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat birokrasi. Jika dikombinasikan dengan media sosial, masyarakat dapat melaporkan penyimpangan dan dengan cepat dan transparan. Contohnya seperti portal lapor.go.id dan akun resmi KPK yang aktif menerima laporan publik. Kemudian berikut adalah dampak positif media sosial untuk eh, peranan anti korupsi. Dampak positif media sosial sangat terasa sekali. Ketika ada isu korupsi, masyarakat bisa langsung menyebarkan informasi dan memberikan tekanan moral terhadap pelaku. Banyak kasus korupsi akhirnya diusut serius karena viral di media sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki kekuatan nyata untuk mengawasi pemerintahan. Kemudian ada juga tantangan dan risiko. Tetapi tentu saja tidak semua penggunaan media sosial membawa dampak baik. Ada juga risiko seperti hoax, fitnah, bahkan persekusi digital. Menurut Simar Mata 2017 menyoroti bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan literasi digital dan etika komunikasi agar media sosial tidak disalahgunakan. Kemudian berikut juga ada peran mahasiswa dan generasi muda. Generasi muda, terutama mahasiswa, punya peran penting dalam gerakan digital anti korupsi. Dengan kreativitas dan kemampuan teknologi, mahasiswa bisa membuat video edukatif, infografis, dan kampanye digital yang menginspirasi masyarakat untuk berani jujur dan melawan korupsi. Baiklah, sampai kita di kesimpulan, yaitu media sosial memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di era digital dengan menjadi sarana transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan sosial. Melalui kekuatan viral dan akses informasi yang luas, masyarakat dapat menyuruti kasus korupsi, memberi tekanan moral kepada aparat penegak hukum, serta memperkuat gerakan anti korupsi di kalangan generasi muda. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai wadah edukasi publik untuk menanamkan nilai integritas dan kejujuran. Namun, penggunaan media sosial perlu disertai literasi digital yang baik agar tidak menimbulkan penyebaran hoaks atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi digital harus diperkuat guna menciptakan budaya transparansi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Baik, berikut ada dua contoh
berita korupsi, kasus korupsi di Kalbar, yaitu yang pertama ada Kejati Kalbar terbitkan sprindik baru kasus korupsi pengadaan Tanah Bank Kalbar, dan yang kedua ada mantan petinggi Bank Daerah di Kalbar terjerat kasus korupsi sebanyak 30 miliar. Baik, sampai di akhir mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.